Kita buka di dalam Mazmur pasalnya 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Sudah ketemu saudara? Oke. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ayat ini merupakan bagian dari doa Musa yang mengajarkan untuk menyadari bahwa hidup yang kita jalani memiliki keterbatasan. Musa menyadari bahwa hidup yang dia lakukan atau hidup yang dia jalani ada satu keterbatasan. Maka dia menyampaikan doanya ini dengan memahami bahwa hidup ini singkat dan sementara. Kita diajak untuk apa? Untuk menghargai waktu yang kita miliki serta menjalani hidup dengan bijaksana. Makna yang saudara dari kata-kata menghitung hari-hari dibawa agar kita menyadari betapa terbatasnya waktu kita di dunia ini. Dan pentingnya menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Khususnya saudara, hal-hal yang bernilai kekal. Itu yang harus kita perhatikan. Maka dalam menjalani kehidupan yang berkaitan dengan nilai kekal itu, kita harus membawa hidup kita hari demi hari agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke. Saya kirim 2 kali tetapi dibilang salah kirim, ya sudahlah. Sebentar ya saudara, saya cek dulu. Sudahlah, karena mengingat waktu. Nanti saudara, ini kita juga dikejar-kejar waktu juga. Kalau kelamaan di sini kita dikejar-kejar waktu. Karena ada anak-anak yang nunggu. Ini waktu. Jadi itulah sebabnya. Saya juga karena terburu-buru ngirim nggak dicek lagi. Itu karena waktu. Jadi itulah sebabnya Musa meminta kita untuk hati atau memiliki hati yang bijaksana yang berkaitan dengan waktu itu. Karena tadi banyak hal itu adalah anugerah, ternyata kita membuang-buang anugerah yang begitu besar itu. Kita buang begitu saja. Sehingga akhirnya kita yang seharusnya memperoleh, meraih sesuatu yang lebih baik, ternyata kita tidak menggunakannya dengan hal yang sebaik mungkin. Ambil contoh. Berapa banyak waktu yang terbuang cuman hanya kita untuk menggunakan HP. Itu satu hal yang simpel saja. Nah, Tuhan menghendaki atau kehendak Tuhan. Jadi ayat ini mendorong kita untuk memiliki kapasitas hidup dengan disiplin dan dapat mengatur waktu dengan baik. Sehingga dalam menjalaninya dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab. Kalau kita menyadari itu. Maka saya ingin mengajak pada saudara, bagaimana kalau saudara bulan ini kita berbicara soal masalah meningkatkan kapasitas hidup kita. Mari kita gunakan waktu, disiplin kita dengan baik. Supaya apa? Supaya hidup kita dapat meningkat. Kapasitas hidup kita dapat meningkat. Contoh saudara, kalau seandainya saudara punya 1 buah gelang, karet gelang. Dan saudara, kalau saudara tidak dimaksimalkan kapasitasnya atau kemampuannya, maka karet itu tidak akan dapat mengikat dengan baik. Setuju? Seandainya cuma hanya karetnya segini, lalu saudara mengikat barang segini, hampir sama dengan lingkaran karet itu. Kalau karet itu tidak ditingkatkan kapasitas, ditarik, maka barang yang diikat itu tidak akan kuat. Nah, itu yang dimaksudkan, meningkatkan kapasitas hidup.
Tentu saudara, dalam hal ini, dengan demikian bagaimana dapat meningkatkan kapasitas hidup diri kita dengan disiplin dan mengatur waktu dengan baik. Tuhan telah memberi kita masing-masing potensi besar. Jadi dalam kehidupan saudara, kita memiliki potensi besar. Namun saudara, keberhasilan dalam hidup baik secara rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terjadi begitu saja. Walaupun ada kemampuan atau potensi yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi tidak terjadi begitu saja. Kemampuan itu. Kemampuan itu perlu kita apa? Kita tingkatkan. Kita bawa dalam kehidupan kita. Menjadi satu, kalau saudara baca di dalam untuk meningkatkan kapasitas hidup itu, kita memaksimalkan sesuai dengan kehendak Allah. Dibutuhkan disiplin dan pengaturan waktu dengan baik. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 dan 16, Efesus 5 ayat 15 dan 16, bisa didapatkan di sana? Oke, saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Apa? Nah, dari ayat ini saudara, Paulus menekankan tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan bijaksana? Karena hari-hari yang kita jalani, yang kita hadapi adalah hari-hari yang jahat. Apa iya hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang jahat? Karena kalau tidak kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, betul saudara, hal-hal yang jahat yang timbul dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara, mengacu kepada tantangan, mengacu kepada kesulitan, mengacu kepada apa lagi, mungkin juga godaan yang dihadapi dalam kehidupan. Umat Tuhan harus hidup secara efektif, umat Tuhan harus hidup produktif, yang menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan kesadaran dan kesempatan hidup adalah bahwa hidup yang kita miliki terbatas, bahwa waktu yang kita miliki harus dijalani sedemikian rupa untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Secara keseluruhan saudara, ayat ini mengajak kepada kita, setiap umat Kristen atau orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup bijaksana dengan disiplin dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Maka dari itu jadi penting sekali bagi kita untuk meningkatkan kapasitas sebagai orang percaya, sehingga dalam kita menjalani hidup ini, entahkah kita bekerja, entahkah kita melayani Tuhan, entahkah kita saudara sebagai ibu rumah tangga, entahkah kita seringkali dalam mungkin berkomunikasi atau hidup bersosial, maka kita dapat melakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan menjadi berkat, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, bagaimana meningkatkan disiplin dalam kehidupan kita? Meningkatkan kapasitas dengan disiplin. Ingat, kapasitas diri kita menentukan seberapa besar kita dipakai Tuhan. Ketika kita mau meningkatkan kapasitas kita, maka seberapa besar kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, dalam Matius pasalnya yang ke-25, saudara bisa baca di sana, 25, nanti di rumah saja nggak apa-apa. Itu berbicara soal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Itu berbicara tentang perumpamaan atau talenta. Di mana
Tuhan mengajak kepada kita, menghendaki kita untuk dapat mengembangkan apa yang telah diberikan, dipercayakan Tuhan. Seperti tadi bahwa waktu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi tanda, menjadi peringatan. Kalau kita jalaninya sebetulnya biasa-biasa saja, apalagi saudara pernah kita berbicara itu, rasanya ya hari Senin begitu. Ini kita hari Minggu nih, nggak terasa. Saya baru rasanya belum lama, sudah minggu lagi. Waktu ini begitu cepat. Kayaknya masih terasa, saya waktu itu makan apa ya, mie barangkali ya, minggu lalu. Masih terasa di tenggorokan, ini udah minggu lagi. Jangan mie lagi deh kita nanti makannya, karena baru masih terasa ini. Nah saudara, anak Tuhan diminta kita untuk produktif. Itu pentingnya kita harus meningkatkan kapasitas. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan kapasitas kita harus dapat mendisiplin diri kita. Peran disiplin dalam meningkatkan kapasitas adalah kunci untuk membangun kebiasaan baik. Jadi kalau kita bangun pagi, kalau saudara nggak mau disiplin, nanti aja, saudara pasti saudara nggak akan bisa bangun pagi. Karena saudara mengatakan nanti aja, karena nanti nggak mendapatkan waktu menentukan itu, enggak. Contoh, ketika istri saya bilang, kira-kira mau jalan pagi atau jalan sore? Nanti saja, ini bakalan batal punya. Karena apa? Karena nggak menetapkan waktunya. Tunggu berarti kalau memang memungkinkan ya jalan, kalau nggak memungkinkan ya enggak. Tapi kalau disiplin, enggak, jam sekian saya harus jalan. Ya saya tinggal, walaupun saya mau mendisiplin. Tapi kadang-kadang kalau saya sendiri, saya tergantung. Tapi kalau misalnya saya mendisiplin diri saya, juga saya tetap. Kalau saya sudah putar, saya paling sedikit 6 atau 7, paling sedikit 7 atau 8 kali putaran. Itu disiplin saya. Jadi enggak boleh, saya capek, misalnya istri saya capek, pernah sih saya melakukan karena memang capek sekali, jadi saya paksakan ikut dengan istri. Nah, saudara, itulah peran disiplin dalam meningkatkan kapasitas, kunci untuk membangun kebiasaan baik. Tanpa disiplin, saudara, potensi yang kita miliki tidak akan berkembang. Sekalipun kita punya kemampuan itu. Karena apa? Karena kita tidak mendisiplin diri kita nggak akan bisa berkembang. Contoh saudara, saya mau apa? Nih yang sering kali kalau saudara habis naik kelas nih, lihat nilai anak-anak yang sekolah atau mungkin juga yang kuliah, lihat nilainya, waduh IP saya turun, ada kegairahan, nanti IP saya mau naik, mau disiplin. Tapi kalau saudara nggak disiplin belajar, besok-besok begitu lagi terulang. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 mengatakan begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Dilatih olehnya. Ayat ini saudara meningkatkan tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan kita. Bahkan menegaskan bahwa disiplin seringkali terasa menyakitkan. Dan mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan pada saat kita mengalaminya. Saya ingin mendisiplin diri. Setiap hari saya berusaha untuk menulis pelajaran di dalam untuk membuat satu tentang pemuritan. Saya ingin mendisiplin diri. Walaupun cuman hanya 1 jam atau mungkin juga setengah jam. Saya harus menulis itu. Nah, puji Tuhan hasilnya ada. Membawa kebaikan. Jadi hasilnya membawa kebaikan. Setelah apa? Setelah kita disiplin, setelah kita menjalaninya, hasilnya membawa kebaikan dalam bentuk mungkin saya mau disiplin diri doa pagi, saya mau disiplin diri tentang apa? Tentang ibadah, saya mau disiplin diri tentang membaca Alkitab. Hasilnya akan terjadi, membawa kedewasaan kehidupan kita, membawa kebenaran, membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Disiplin yang dimaksud saudara bisa merujuk kepada didikan dari Tuhan.
melalui berbagai pengalaman hidup, termasuk mungkin juga ketika kita mengalami satu masa kesusahan. Saya enggak mau ketinggalan, saya enggak mau alih, saya enggak mau iman saya beranjak dari Tuhan. Maka itu akan membawa kepada saudara untuk mengalami penderitaan dan mungkin juga kesulitan. Maka dari pengalaman itu, lewat disiplin itu saudara akan keluar dari persoalan yang saudara hadapi. Tujuannya saudara adalah untuk melatih, menguatkan iman ketika kita ada masuk dalam disiplin itu. Itu yang namanya diproses. Ketika kita diproses, tujuannya adalah untuk menguatkan iman orang percaya agar menjadi lebih taat dan serupa dengan Kristus. Disiplin bukanlah hukuman. Seringkali kita lagi disiplin. Disiplin sekali lagi bukan hukuman. Disiplin melainkan adalah suatu sarana ingin membentuk karakter dan spiritualitas kita. Supaya apa? Supaya karakter dan spiritualitas kita menjadi lebih baik. Itu lewat disiplin. Tapi kadang-kadang saudara ketika disiplin, contoh misalnya ya, contoh. Ketika tidak mengikuti aturan dalam, misalnya kita ini ada aturan, anak-anak yang melayani kita ikut doa bersama setiap hari Rabu. Persiapan buat hari apa lagi? Buat hari harus ada doanya untuk pribadi maupun doa sama-sama. Lalu ketika disiplin, waduh saya kena hukuman. Disiplin bukan menghukum. Disiplin bukan sekali lagi membawa hidup saudara menderita, tidak. Tetapi sekali lagi saya katakan disiplin adalah meningkatkan karakter dan spiritualitas kita menjadi lebih baik. Artinya ketika saudara kita disiplin oleh Tuhan, kita sedang diangkat derajat kita untuk menjadi lebih baik. Saat saudara diproses ya, setuju? Dengan membangun disiplin pada diri kita, akan membentuk kebiasaan positif saudara. Disiplin tercipta dari kebiasaan-kebiasaan kecil sebetulnya. Siapa yang susah pada waktu anak-anaknya nyuruh anak-anak saudara untuk sikat gigi pagi hari? Ada? Ada anak-anaknya disuruhnya susah? Atau saudara sendiri susah? Suruh sikat gigi pada pagi hari? Atau sikat gigi pada waktu bangun? Terus dibiasakan, maka itu akan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Saya lagi membiasakan diri saya dari hal-hal yang kecil. Kalau macet berusaha tidak nyodok di samping. Itu yang bahu jalan. Berusaha lagi mau mendisiplin diri untuk itu. Agar tidak tergoda untuk itu.
manteng saja berusaha untuk itu, tetap. Karena itu salah satu disiplin. Sebab kalau enggak, yang lain juga ngikut, saya ikut . Itu namanya enggak disiplin, saudara. Dulu kita ini buang sampah, kalau lagi makan apa begitu di kendaraan, ya ciki kayak atau apa kayak buang sampah main aja, buka kaca itu, ya pintu mobil langsung buang di jalan. Waduh, saya ditegur sama pendeta juga, lu begitu lu nggak boleh. Akhirnya apa? Kita sediain tong sampah di mobil. Kadang-kadang kalau makan permen, nih di mall atau di mana, saudara makan permen langsung buang ya bungkusnya. Kantongin dong. Itu kebiasaan-kebiasaan kecil itu seperti itu. Akan ada yang nyapunya, jangan berpikir ada yang nyapu dan sebagainya. Nah saudara-saudara, jadi dalam melakukan ini kita perlu melatih dengan penuh disiplin sehingga menjadi kebiasaan dan terciptanya tujuan. Kebaktian kita jam berapa? Jam 8. Nanti kita majuin apa mundurin lagi? Majuin jam 6. Gak ada yang mau kali jam 6, ada juga. Tapi saya aneh, kalau saudara bilang, om kepagian om. Tiba-tiba misalnya berangkat naik pesawat. Siapa yang pesawatnya pernah naik pesawat jam 4 pagi? Ada? Ya, ada yang jam 2. Kalau ke Manado ada yang jam 2 pagi hari. Masih mending lah jam 2 mah. Kalau jam 2 berangkat berarti masih jalan jam 10 masih enggak apa. Kalau misalnya jam 5 atau jam 4 jalan, paling tidak jam 2 itu sudah ada di bandara. Lagi enak-enaknya tidur, ayam aja malas bekokok. Ya, jam 2. Bisa tuh kita enggak ketinggalan. Tapi kalau gereja, seringkali ketinggalan gereja itu. Berarti sebetulnya bukan gerejanya yang salah, kitanya yang tidak mendisiplin diri. Setuju? Kayak mantu saya itu kayaknya suaranya. Jadi saudara, dalam 1 Korintus 9 ayat 25, 27, saya akan bacakan ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan pentinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disiplin saudara membantu kita untuk mengendalikan diri, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan tentunya bukan saja negatif, hal-hal yang berbuat dosa. Ini merupakan buah roh yang diharapkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan itu ketika kita menghasilkan buah roh itu merupakan kebanggaan. Kebanggaan dan harapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, seandainya nih saudara punya pohon di rumah, ya, pohon anggur. Pemiliknya ketika pohon anggur itu berbuah, itu bangga enggak? Bangga, apalagi buahnya paling manis di antara buah anggur yang ada sedunia. Misalnya seperti itu, wah ini manisnya udah lebih dari gula. Jadi kalau makan gula aja kalah. Karena gula itu cuma hanya manis, tidak wangi. Kalau anggur saya manis, wangi, waduh. Bangga dipromosikan kepada orang-orang yang lihat nih anggur saya, tunggu ya nanti ya. Dan itu
Kalau bagi pohon anggurnya sendiri, ketika itu berbuah, itu merupakan kemuliaan bagi anggurnya itu sendiri, pohon anggurnya sendiri. Jadi ketika saudara berbuah dalam kehidupan saudara, itu merupakan buah yang saudara hasilkan adalah kemuliaan dalam hidup saudara. Contoh, buah apa? Buah roh itu ada di mana? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan. Nah, ketika buah itu muncul dalam kehidupan saudara, itu merupakan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan saudara, karena di situ Tuhan bangga atas buah-buah yang saudara hasilkan. Dan merupakan kemuliaan, sekali lagi itu merupakan kemuliaan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika disiplin mengendalikan diri sehingga kita bisa tidak mudah tergoda oleh dosa dan hal-hal yang negatif. Maka dari itu orang yang hidup disiplin juga menunjukkan tanggung jawab dalam hal yang dalam segala hal. Dia akan bertanggung jawab entah secara jasmani maupun rohani. Coba kita baca di dalam Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Ada yang bisa bantu saya? Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya. Saya berikan contoh. Seorang yang berhasil tapi dia sudah nggak ada, namanya Stephen Jobs. Pendiri Apple. Jobs terkenal sangat disiplin dalam pendekatannya terhadap ketika dia ingin melakukan inovasi atau desain-desain model handphone. Makanya hampir tiap tahun dia keluar desain baru Apple itu. Entah SE-nya, entah itu apalah begitu. Tiap tahun dia keluar model itu. Karena dia telah merancang itu, ya. Nah, dia memiliki visi yang jelas bagaimana produk-produk Apple itu harus terlihat oleh banyak orang dan harus bisa orang bisa menggunakan atau bekerja dengan baik. Dan dia menuntut standar yang sangat tinggi dari dirinya sendiri bersama dengan timnya. Nah, Stephen Jobs ini menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan hal-hal yang kecil atau secara detail. Dia ingin detail terjadi. Karena Jobs percaya bahwa disiplin terhadap kualitas dapat membedakan produknya dengan kompetitornya. Demikian juga saudara, ada yang bernama dengan Nancy Matthew Elliott. Seorang ibu, dia seorang guru yang begitu menanamkan disiplin yang tinggi terhadap anaknya ketika anaknya dikeluarkan dari sekolahnya. Dia tidak mengatakan bahwa kamu bodoh kepada anaknya. Dia tidak mengatakan itu kepada anaknya bahwa kamu bodoh maka dikeluarkan dari sekolah. Tapi dia mengatakan begini, kamu terlalu pintar sehingga guru tidak bisa memberikan lagi pelajaran. Maka dialah yang melakukannya untuk mengajar di rumahnya. Karena dia juga di samping dia sebagai guru, ya, dia juga sebagai seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Nancy menciptakan anak yang sudah bertahun-tahun tidak naik kelas. Dan dia menjadi seorang penemu yang berhasil. Namanya Thomas Alva Edison. Dia mendisiplin tiap hari anaknya untuk belajar. Dia mendisiplin anaknya untuk begini. Maka disiplin itu menjadi satu hal yang penting. Membawa kehidupan seseorang menjadi berkualitas. Mau saudara menjadi berkualitas? Mari kita disiplin diri kita. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita dengan mengatur waktu. Meningkatkan kapasitas diri dengan mengatur waktu adalah cara yang bijaksana untuk mencapai tujuan hidup. Dan kita akan bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk ketika kita ingin meningkatkan
mengatur waktu dengan baik, maka saudara, kita akan dapat mencapai tujuan hidup dengan bertumbuh dalam apa? Dalam iman kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan, pelayanan dan sebagainya. Itu ketika kita mampu mengatur waktu dengan baik, maka semua bisa tercapai. Nah, dengan mengatur waktu secara efektif, kita dapat memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dan dapat menjaga keseimbangan hidup kita untuk tetap produktif tanpa kehilangan fokus pada hal-hal penting. Karena kalau kita mau mengatur waktu, kita bisa merencanakan itu. Kapan saya melakukannya, kapan saya istirahat, kapan saya berhenti untuk menyelesaikannya. Itu penting dalam mengatur waktu. Hal yang harus kita ingat oleh kita bahwa waktu adalah sumber daya yang tak terbatas. Waktu itu enggak ada batasnya, saudara. Tadi saya sudah sampaikan pada waktu pembukaan bahwa banyak kali saudara kehilangan yang berharga dalam kehidupan saudara. Waktu. Kita ingin memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa. Maka kebaktian yang tadinya selesai mungkin bisa sampai 2-3 jam, ya sekarang dipres. Kebaktian kalau bisa 2 jam sudah. Waktu, mengingat waktu. Ada lagi saudara, dalam 1 minggu gereja itu kebaktian sampai dengan 5 kali. 1 minggu 5 kali. Jadi kebaktiannya gimana? Saudara sebelum ini bubar kayak orang makan di restoran. Di sini enggak ya. Kapan nanti kita begitu? Ngantri. Mau kebaktian ngantri, daftar dulu. Ada. Karena waktunya. Bahkan untuk meningkatkan jumlah yang ibadah supaya menyukakan semua yang ibadah 1 jam saja. Jadi 1 jam lewat pengumuman, puji-pujian, firman Tuhan 1 jam selesai, pulang. Seneng gak? Seneng. Yang gak seneng karena memang nganggur di rumah. Waduh, ngapain sejam lama 2-3 jam lama-lama. Jadi orang yang sibuk mas senang, baru juga duduk, bila perlu baru duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan memberkati kehidupan saudara. Nanti kita naikkan pujian selesai, amin, pulang. Dan itu yang mau dimauin. Tapi biasanya saudara, hasilnya tidak. Itu jangan lupa, hidup adalah proses. Pakai apa? Waktu. Jadi waktu yang begitu lama pun, itu akan menentukan apakah waktu itu menjadi waktu yang benar-benar maksimal, memberikan sesuatu dalam kehidupan kita atau tidak. Waktu memang sumber daya tak terbatas. Oleh karena itu kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana, tidak membuangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Apalagi berhubungan dengan hal yang negatif. Efesus 5 ayat 15-16, di situ dengan jelas mengatakan, Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Paulus menyampaikan kepada kita agar memperhatikan bagaimana kita menggunakan setiap waktu dan peluang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berarti setiap hari itu ada peluang. Ada peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh, Om saya udah nggak bekerja lagi. Ada waktu, jangan cuma hanya sambil membuang waktu, saudara nonton itu. Berjam-jam. Coba paling tidak pernah nggak terpikir untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun cuma mungkin hanya 15 menit. Jangan saudara kita buang-buang waktu dengan percuma. Siapa yang pernah mengatakan banyak orang harta yang terpendam, saya lupa ya. Mungkin pendeta Timotius atau siapa yang dari Manado itu.
Jadi ketika dia lihat di kuburan, banyak harta karun di kuburan. Harta karunnya apa? Bukannya orang Chinese meninggal yang banyak di situ, terus kalau meninggal bawain apa? Emas, mutiara, paling tidak ada mutiara kecil-kecil nih. Kalau saudara mau cari mutiara tuh, ya di sini pasti ada mutiaranya, di sini ada mutiara, di sini ada mutiara, di sini ada mutiara, di sini ada mutiara. Di sini lubang hidung 2 ada mutiara. Semakin kaya, semakin besar mutiaranya. Betul? Itu zaman dulu. Makanya kalau saudara mau ngebongkar pindahin orang-orang zaman dulu, ya kuburan orang Chinese zaman dulu, bongkar dipindahin pasti nemuin mutiara. Apalagi kalau di Kalimantan. Nanti ada pembongkaran untuk bikin perumahan di Kalimantan, kuburan itu, boleh Pak David kita nongkrong di sana. Nemuin emas barangkali tangannya kesukaannya, ada ini rantai peniti emas barangkali. Nah saudara, jadi coba bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik, sebaik mungkin. Mengatur waktu dengan baik membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting. Tidak tergesa-gesa dalam menjalani kehidupan. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menyadari atau menghindari penundaan dan kerugian akibat ketidakteraturan. Saya nggak tahu, masih sadar nggak sekarang kita banyak. Coba kita mulai merenung sebentar, banyak gak waktu yang kita buang? Sesungguhnya Tuhan memberikan ini kepada kita dalam Amsal 21 ayat 5, berkaitan dengan waktu. Tuhan mengingatkan kita, firman-Nya mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ini berkaitan dengan disiplin dan waktu. Mengatur waktu dengan baik akan membantu kita mencapai hasil yang maksimal dan menyelesaikan tugas lebih efisien sehingga dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada ketika kita mengatur waktu. Setuju? Karena dengan mengatur waktu yang baik, saudara, seorang dapat menentukan tugas mana yang lebih penting, mana yang tidak. Saya kalau misalnya sepanjang hari ada itu, saya sudah mulai menyiapkan. Karena memang saya ingin mengupload setiap renungan, saya tidurnya agak terlambat. Misalnya jam 12 atau jam 1. Supaya pagi-pagi bisa, kadang kalau saya tidur jam 2, saya bisa langsung upload, langsung diberikan renungan itu sudah siap, saya berikan renungan. Atau kadang-kadang saya sudah siapkan malamnya, pagi-pagi ketika bangun, ya saya sudah langsung klik, sudah terkirim semua. Nah, itu bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Tetapi tidak melantarkan apa yang tugas harian yang kita kerjakan. Karena dengan mengatur waktu dengan baik, seorang dapat menentukan tugas mana yang lebih penting dan mana yang mendesak. Dan ini membantu fokus pada hal-hal apa? Hal-hal yang memberikan hasil terlebih dahulu, terbaik terlebih dahulu. Jadi saudara, sehingga kita menghindari itu pemborosan waktu. Kita menghindari hal-hal yang kurang penting. Bahkan juga dapat memanfaatkan waktu lebih baik. Di mana kita dapat mengetahui kapan kita harus bekerja, kapan kita berhenti. Jadi ketika kita meningkatkan kapasitas dalam disiplin dan mengatur waktu dengan baik, kita memiliki keterkaitan kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mendisiplin diri kita, mengatur waktu dengan baik. Dan itu merupakan satu keterkaitan yang begitu kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita memahami itu. Karena kita menyadari bahwa ini anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Aku enggak mau sia-siakan itu. Tuhan pimpin.
dengan melakukan hal ini, saudara. Melakukan apa? Hari ini kita, dan saya ingin mengajak pada saudara, bagaimana kita mendisiplin diri dan mengatur waktu. Jadi dengan kita mendisiplin, menjaga kehidupan kita, mendisiplin diri kita dalam hal ibadah, dalam doa, dalam membaca Alkitab, saudara. Kita juga akan mengatur waktu dalam aktivitas spiritual kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktu itu. Sehingga kita dapat membantu kita tetap fokus dalam hubungan kita kepada Tuhan. Mungkin saudara sibuk, sesibuk apapun, sempatkan diri untuk berdoa. Semakin sibuk, semakin sempatkan diri untuk berdoa. Karena apa? Karena disitulah kita akan menerima pimpinan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sesibuk apapun sempatkan diri saudara untuk berdoa. Dalam mendisiplin diri saudara dan mengatur waktu dengan baik, memungkinkan kita memprioritaskan aktivitas sehingga membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Memprioritaskan kita untuk aktivitas kita kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, semakin sibuk saudara, semakin sempatkan diri untuk berdoa. Walaupun mungkin cuma hanya 5 menit. Dengan membuat waktu untuk hal-hal rohani, kita dapat menghindari kesibukan yang tidak perlu. Disiplin dalam mengatur waktu juga menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pengabdian. Maka dari itu, disiplin dalam mengatur waktu membentuk kebiasaan baik yang dapat memperkuat kehidupan spiritual kita. Semakin kita mendisiplin diri dalam menjadwalkan waktu untuk Tuhan, semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi disiplin dan mengatur waktu yang baik adalah alat penting dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Jadi semakin kita terus mendisiplin diri kita dalam hal apa? Banyak hal. Karena ujung-ujungnya adalah saudara akan melahirkan buah dalam kehidupan saudara. Dan buah itulah menjadi kemuliaan bagi saudara. Dan kemuliaan itu menjadi satu kebanggaan bagi Tuhan. Karena saudara menghasilkan buah. Saya berharap kita semua dapat melakukan semuanya ini. Mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Melalui disiplin, kita bisa menghargai waktu, kita dapat menggunakan untuk tujuan yang lebih besar. Yaitu memuliakan Tuhan dan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada saat hari ini.